warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya? Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dongeng. Sebelumnya, kakak ingin menanyakan kepada adik-adik semua di sini, sudah pernahkah kalian membaca dongeng atau mendengar dongeng? Pasti sudah pernah kan? Oke, pasti kalian juga bertanya-tanya, dongeng itu apa sih? Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa terjadi di luar nalar manusia yang penuh fantasi dan hayalan. Dongeng dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Menurut Semi, dongeng biasanya menceritakan tentang sebuah asal mula suatu tempat, suatu negeri, serta juga mengenai suatu peristiwa-peristiwa yang aneh dan menakjubkan tentang kehidupan manusia dan binatang. Sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia, dongeng bercerita tentang hal-hal aneh dan tidak masuk akal, berbagai keajaiban dan kesaktian yang biasanya mengisahkan tentang dewa, raja, pangeran, dan putri. Jadi dapat disimpulkan bahwa dongeng adalah karya sastra yang berisi tentang cerita hayalan atau tidak benar-benar terjadi. Jadi bisa dikatakan bahwa karangan hanya karangan seseorang saja. Oke, tadi tentang pengertian dongeng. Jenis-jenis dongeng. 1. Fabel adalah dongeng binatang yang mengandung pendidikan tentang perbuatan baik dan buruk. Dalam fabel, tokoh binatang berperilaku seperti manusia. Hal tersebut menggambarkan watak dan budi pekerti manusia. Contohnya, dongeng si kancil. 2. Sage adalah dongeng yang di dalamnya mengandung unsur sejarah, namun tetap sukar dipercaya kebenarannya karena unsur sejarahnya terdesak oleh unsur fantasi. Dongeng yang mengandung unsur sejarah atau kisah kepahlawanan, contohnya yaitu kisah Jaka Tingkir. 3. Legenda atau cerita rakyat adalah dongeng yang diciptakan masyarakat sehubungan dengan keadaan alam dan nama suatu daerah. Contohnya, legenda Rawa Pening. Mit atau mitos adalah dongeng yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang dewa-dewa dan makhluk halus. Contohnya, mitos Nyi Roro Kidul, mitos Wewe Gombel. 6 adalah parabel. Parabel adalah dongeng perumpamaan, di dalamnya mengandung kisah yang bersifat mendidik, dongeng yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Parabel juga dapat berupa cerita pendek dan sederhana yang mengandung hikmah atau pedoman hidup. Contohnya, dongeng si maling kundang. 6 adalah dongeng lelucon. Dongeng lelucon adalah dongeng lucu tentang tokoh tertentu, misalnya Si Kabayan dari Jawa Barat, Pan Balang Tamlak dari Bali. 7. Dongeng orang pendir adalah jenis dongeng yang sifatnya jenaka, yang menceritakan tentang suatu pengalaman konyol ataupun tingkah laku sang tokoh yang cerdik dan jenaka. Contohnya yaitu dongeng Abu Nawas. 8. Hikayat. Hikayat adalah sebuah jenis dongeng yang berkisah tentang suatu kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan kesaktian, keanehan, serta mukjizat tokoh utama. Contohnya yaitu Hikayat si Miskin, Hikayat si Rama. Selanjutnya, ciri-ciri dari dongeng yang bisa dilihat di dalam slide. Yang pertama, cerita singkat dan bergerak cepat. Kedua, karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci.
Jadi karakter tokoh di dalam cerita dongeng tidak diuraikan secara rinci dan detail. Kemudian yang ketiga, ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan. Keempat, terkadang pesan atau tema dituliskan di dalam cerita. Yang kelima, biasanya pendahuluan sangat singkat dan langsung. Keenam, diceritakan dengan memakai alur yang sederhana. Ketujuh, tokoh yang ada di dalam cerita tidak diceritakan secara detail. Seperti poin yang kedua. Kemudian yang kedelapan, peristiwa yang ada di dalam cerita kebanyakan fiktif atau khayalan. Kemudian yang terakhir, lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Unsur intrinsik dongeng. 1. Tema. Tema adalah gagasan atau ide utama yang mendasari suatu dongeng. Terdapat dua jenis tema dalam sebuah cerita, yaitu tema tersurat dan tema tersirat. 2. Latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana pada saat terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. 3. Alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah dongeng yang saling berhubungan berdasarkan sebab dan akibat. Pemahaman alur akan memudahkan kita memahami peristiwa dalam sebuah cerita. 4. Tokoh. Tokoh adalah para pelaku di dalam dongeng yang mengalami berbagai peristiwa pada cerita. 5. Penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak-wataknya dalam cerita dongeng, baik itu karakter, sifat, dan kondisi fisik para tokoh. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita dongeng, atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. 7. Majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam dongeng dengan tujuan untuk memberikan efek-efek tertentu, sehingga membuat dongeng menjadi lebih hidup. 8. Amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada para pembaca. Baiklah teman-teman semuanya, saya harap teman-teman masih semangat ya mengikuti materi pada kali ini. Berbicara mengenai struktur teks dongeng, struktur tidak lepas dari kata bagian-bagian yang sistematis. Maka dari itu, sebagai pengantar, struktur teks dongeng itu berkaitan erat dengan tiang penyangga bagian-bagian pada dongeng yang tersusun secara sistematis. Untuk mengetahui kejelasan dari struktur teks dongeng secara lengkap, nah, yuk kita simak sama-sama pembahasannya. Pada bagian slide bisa Anda simak bahwa struktur dari dongeng itu secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah isi atau peristiwa, dan yang terakhir adalah penutup. Pendahuluan sendiri merupakan bagian pengantar dalam cerita dongeng. Ini meliputi ringkasan dari cerita dongeng itu sendiri. Nah, keywordnya adalah ringkasan dari cerita dongeng itu sendiri. Selanjutnya adalah bagian isi atau peristiwa. Pada bagian isi atau peristiwa berisi atau menceritakan kejadian dongeng secara berurutan. Maka dari itu keywordnya adalah menceritakan kejadian dari dongeng secara berurutan. Dan yang terakhir adalah penutup. Pada bagian penutup ini biasanya berisi kata-kata penutup serta pesan moral dari suatu dongeng. Sebuah hutan yang rimbun, terdapat sebuah kerajaan yang amat sangat termasyhur dengan seorang raja yang amat sangat bijaksana. Suatu hari, sang raja mendengar berita bahwa ada wabah virus menyerang kerajaan sebelah. Keesokan harinya, dengan sigapnya, sang raja memerintahkan ajudannya untuk segera mengumpulkan rakyatnya di lapangan kerajaan. Tunggu di sini, sebentar lagi Raja akan menginformasikan hal penting untuk kita.
Wahai rakyatku semua, Raja dengar kerajaan sebelah telah merebak virus yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, Raja mohon agar kalian tetap waspada. Di hari ini, Raja akan menyampaikan peraturan baru yang akan diwakilkan oleh ajudan kita. Terima kasih Raja atas waktunya. Tolong disimak. Aturan baru terdiri dari 1. Semua warga kerajaan wajib menjaga kebersihan, baik lingkungan maupun badan. 2. Semua warga kerajaan dilarang untuk keluar dari kawasan kerajaan. 3. Setelah acara ini, semua warga kerajaan dilarang untuk berpesta panen raya dan berkumpul di tempat umum. Sekian. Setelah acara itu selesai, semua hewan kembali ke diamannya masing-masing, tidak terkecuali si kura-kura. Di setengah perjalanan, kura-kura melihat rumah Tantan, dan ia tidak terkejut melihat Tantan dengan keadaan kotor karena Tantan si musang kecil itu terkenal tidak suka bersih-bersih. Namun, si kura-kura tetap sabar menasihati Tantan. Tantan, rumahmu kotor sekali. Tidakkah kamu mendengarkan perintah sang raja tadi? Aku malas bersih-bersih. Kalau kamu mau, kamu aja yang bersih-bersih. Lagi pula, aku kan rupa yang gagah. Virus pun takut padaku. Bukankah menjaga kebersihan itu baik? Baik apanya? Itu hanya akan membuatku capek, kura-kura. Sudahlah, lanjutkan saja perjalananmu. Dan aku akan pergi ke pesta panen raya. Tantan, kamu bilang mau tidur. Sebaiknya kamu tidur saja. Terus, jangan coba-coba ke sana, Tantan. Nanti kamu terkena virus loh. Dasar kura-kura, banyak ngomong sekali kau ya. Sudahlah, pergi sana. Kura-kura pun pergi meninggalkan rumah Tantan. Ternyata percakapan mereka didengar oleh bisi lebah madu yang sedang mencari nektar di sekitar rumah Tantan. Setelah kura-kura itu pergi, Bi menghampiri Tantan yang hampir terlelap itu. Bi, kaukah itu? Jarang sekali kamu ke rumahku. Ada apa gerangan? Tanya Tantan keheranan. Aku tadi tak sengaja mendengarkan kamu berbicara dengan kura-kura. Aku heran sekali dengan kura-kura. Mengapa ia sangat suka sekali menasihati, padahal ia sangat lambat. Buktinya, aku sering terbang ke sana, kemari. Aku tidak kenapa-kenapa. Aku sehat. Apalagi virus yang dibicarakan oleh kura-kura. Aku tidak terkena. Tantan yang mendengar itu merasa didukung dengan kebiasaannya yang tidak suka bersih-bersih. Oh iya, kamu mau pergi ke pesta panen raya? Aku ikut ya. Aku tidak mau mematuhi peraturan si raja. Tidak jelas. Iya. Ayo kita pergi ke sana. Seru. Mereka pun pergi ke pesta panen raya. Di tengah perjalanan, mereka melihat Boy, si buaya rawa yang sedang berjalan menepi dari telaga. Mau kemana, Boy? Pesta panen raya lah. Di sana kan banyak buah gratis. Pasti aku bisa makan sepuasnya. Mereka bertiga berjalan menuju pesta panen raya sambil bernyanyi. Setelah sesampainya di pesta panen raya, mereka sangat bahagia karena banyak juga teman yang berkerumun di sana. Juga banyak sekali santapan yang dapat mereka lahap di sana. Setelah acaranya selesai, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Karena kecapean, mereka langsung tidur tanpa bersih-bersih dahulu. Esokan harinya, Boy dan Tantan mengalami demam dan lemas. Mereka tidak keluar rumah seharian penuh. Bi yang merasa penasaran langsung mengunjungi ke rumah kedua rekannya itu. Kenapa kamu tidak main keluar? Badanku panas, Bi. Keluh Tantan. Ya sudahlah, kamu istirahat saja. Aku mau ke rumah Boy dulu ya. Iya. Jawab. Boy, kamu sakit juga.
terasa panas dan nyeri. Padahal semalaman aku langsung tidur. Kenapa mereka sakit bersamaan? Ya sudah Boy, kamu istirahat saja. Aku pulang dulu ya. Lekas sembuh Boy. Iya Beb, terima kasih. Biang Malang tiba di rumahnya dengan rasa kesepian. Beberapa saat kemudian, kura-kura datang untuk menghampiri Bi. Kelihatan murung sekali. Sedih karena nektar di hutan habis, Bi. Bukan itu. Ini tentang kedua kawanku. Bukan tentang perutku. Jadi Tantan dan Boy sedang sakit. Jadi aku tidak ada teman. Apakah mereka kemarin datang ke pesta itu? Iya. Aduh, pasti mereka terkena virus gara-gara datang ke pesta kemarin ya. Tanpa membuang-buang waktu, kura-kura langsung pergi ke kerajaan untuk melaporkan keadaan Tantan dan Boy kepada raja. Dan Bi yang melihat keadaan tersebut terbelalak, tidak dapat mengatakan apapun ketika ditinggal kura-kura sendirian. Raja, kemarin Tantan, Bi, dan Boy pergi ke pesta dan sekarang Tantan dan Boy sakit. Astaga, baiklah, kamu segeralah pulang. Kamu segera pulang ke rumahmu, jangan kemana-mana. Terima kasih atas informasinya. Baik, Raja. Kura-kura pun segera pulang ke rumahnya, dan sang raja memerintahkan ajudannya. Tolong informasikan kepada seluruh rakyat kerajaan agar tetap di rumah saja, serta kerahkan pasukan keamanan kerajaan untuk tetap menjaga ketertiban kerajaan. Dan jangan lupa memanggil dokter agar segera memeriksa Boy, Bi, dan Tantan. Jika itu perintah Paduka, ajudanmu ini akan segera melaksanakan tugasnya. Ajudan pun segera melaksanakan tugasnya. Beberapa hari kemudian, diketahui bahwa Boy, Tantan, dan Bi positif terkena COVID-19. Berita itu menjadi viral di penjuru kerajaan. Untuk meminimalisir dampak negatifnya, maka raja memerintahkan seluruh rakyatnya untuk tetap di rumah saja. Sedangkan Boy, Tantan, dan Bi diisolasi di kerajaan. Berhari-hari kawasan kerajaan menjadi sangat sepi. Hari demi hari terlewati dan akhirnya Boy, Tantan, dan Bi sembuh total dari COVID-19. Untuk menembus kesalahannya, ia meminta maaf kepada seluruh rakyat di penjuru kerajaan ini. Baik Raja, kami janji akan hidup sehat dan mematuhi peraturan Anda. Kami juga minta maaf kepada teman-teman karena sudah membuat kalian resah dan takut tak terelakkan. Kami juga ingin minta maaf kepada kura-kura karena kami tidak aduh pada perkataannya, ucap Tantan dengan menyesal. Kalian semua dimaafkan, asal kalian semua harus selalu menjaga kebersihan dan mau mengikuti dan mematuhi peraturan kerajaan. Raja dan rakyat sangat bahagia karena Boy, Tantan, dan Bi berhasil sembuh dari COVID-19. Dari kejadian itu, mereka bertiga dan seluruh rakyat kerajaan memperhatikan kebersihan. Mereka juga kembali beraktivitas berkebun seperti biasa. Namun, mereka sangat memperhatikan kebersihan. Dari situ, kita dapat mempelajari bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan sebaik-baiknya obat adalah saling menghargai dan menghormati, serta mengingatkan dalam hal-hal yang benar.